Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Di sini ada dua buah dadu ya. Ada dadu biru dan ada dadu ungu. Biru dan ungu ya. Abaikan suara-suara sumbang. Kalian fokuskan sama kedua dadu ini. Kalian pilih yang mana yang lebih menarik. Untuk pertanyaannya adalah, apakah orang yang kamu pikirkan adalah yang ditakdirkan untuk kamu? Apakah orang kamu pikirkan di sini memang adalah takdir kamu? Ya, takdir untuk bisa bersama, takdir untuk bisa sehidup semati. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang, silakan dipilih. Oke, 10 detik sudah berlalu, kita langsung masuk ke pembacaan. Kita mulai dari dadu pertama. Oke. Untuk kamu di sini yang memilih dadu warna biru, ada Libra ya. Kita akan lihat di sini apakah yang sama, similar, kunci. Wow. Ya. Kita akan lihat di sini apakah yes or no untuk kamu yang memilih kartu pertama. Ya, di sini untuk kunci sendiri artinya adalah opportunity. Ya, adanya kesempatan. Opportunity ataupun adanya kesempatan di sini memungkinkan kalian bisa, dan dia ini adalah kemungkinan ya, memang sesuatu misteri yang kalian dapatkan dari semesta. Aku lihatnya seperti itu karena di sini ada gambar kunci yang sangat kuat ya. Kita lihat kunci, ada kunci di sini, gambar yang sangat kuat. Bisa dipastikan orang yang bersama kamu, orang yang kamu pikirkan adalah seseorang yang berpotensi ditakdirkan untuk kamu. Ya, dimana makna dari kunci sendiri, ya, simbol kunci sendiri adalah sesuatu benda ya, bentuknya kayak begini ya, itu untuk membuka pintu lebih dari 6.000 tahun dari zaman Roma ya, dan ini adalah menyimpan sesuatu rahasia yang dikip dari semesta. Intinya, apakah dia orang yang ditakdirkan sama kamu? Intinya masih berpotensi bisa, berpotensi ya, tapi belum iya dan tidak. Karena di sini masih dirahasiakan sama semesta. Kunci itu adalah membuka rahasia. Dan bagaimana bisa membukanya? Ya, di sini tergantung dari kamu. Perjalanan hidup kamu bersama orang ini bagaimana. Kita akan lihat ya, seberapa besar potensinya. Kita lihat di sini. Ya. The Chariot. Kemudian ada kartu Magician, ada kartu apa ini, Seven of Wands. Kondisi hubungan kalian sekarang ini sebetulnya penuh dengan manipulatif dan penuh dengan kekecewaan kalau aku lihat ya. Hubungan yang memang kadang-kadang kalian itu saling menutup diri, aku lihatnya. Dan juga di sini aku melihatnya kalian itu tidak berpikir panjang dalam melakukan sesuatu. Kalian banyak kayak tambel gitu ya. Ada sesuatu yang kelihatannya salah, nggak boleh ketahuan gitu. Jadi kayak kurang keterbukaan. Makanya kenapa di sini, apakah orang yang kamu pikirkan di sini apakah menjadi takdir kamu? Jawabannya masih ya, lihat dulu. Di sini ada kartu Eight of Cups ya. Eight of Cups menandakan bahwa ada potensi ya, kalau kalian di sini tidak merubah atau tidak ada gerakan dari kedua belah pihak, ada potensi bahwa hubungan kalian di sini ya akan masing-masing akan mencari jalannya sendiri. Ya, mencari yang lebih baik. Di sini ada kartu Knight of Pentacles ya. Nah, kartu Knight of Pentacles menandakan bahwa harus adanya sebuah kepastian, ada sebuah
ritme, ada sebuah tujuan. Niatnya apa dulu? Kalau kamu masih atau dia masih bohong-bohong ya, nggak jujur sama kamu, apa yang mau dicapai di sini? Karena di sini terkait dengan planning. Ya. Kalau kamu berdealing dengan seseorang yang manipulatif, nggak jujur ya, banyak penuh rahasia, ini akan sulit menjadi takdir kamu. Yang adanya kalian akan semakin menjauh dan ada rasa kayak musuh-musuhan ya, banyak sedihnya, banyak nggak enaknya aku lihatnya. Kemudian di sini aku melihatnya juga banyak pertengkaran yang terjadi, satu yang dirugikan, satu yang lebih didominasi, satu yang lebih lemah, sehingga menimbulkan banyak kecewa. Ada yang selalu bilang, kamu tuh gangguin aku banget deh, ya kan? Kamu gangguin aku banget deh. Ngapain sih? Gitu. Jadi kalau aku bilang di sini, bagaimana bisa sinkron? Kalau ego aja ya, mulai dari kejujuran aja sudah tidak jelas ya. Pertama, kita lihat dari planning. Dari planning aja di sini kayaknya agak sulit. Karena tidak tentu arah. Ya. Nah, sehingga kalian berdua itu ada potensi untuk membuat satu keputusan yang akhirnya ya udah saling lepas. Apakah orang ini ditakdirkan dengan kamu? Ada kartu Libra. Kartu Libra itu harus ada namanya keseimbangan ya. Libra sendiri itu sebenarnya kalau dibilang masalah cinta ini sangat kuat, bahkan sangat posesif. Tapi apakah keposisifannya itu bisa membawa keseimbangan dari hubungan ini? Kalian itu seperti dua karakter yang kayak air dan minyak dijadikan satu. Karena perasaan cinta, karena perasaan kagum, kalian bisa jalan. Makanya dibilang di sini ada kunci, masih menjadi rahasia apakah orang ini bisa menjadi takdir kamu di masa depan. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Berapa lama? Pastikan dulu arah jalan kalian mau kemana. Dari awal bilang. Bisa jujur nggak? Bisa serius nggak? Bisa menentukan pilihan nggak? Bisa nggak sembunyi-sembunyi? Nah, itu perlu. Bisa cukup mensyukuri hanya dengan aku atau kamu masih cari yang lain? Karena di sini masih ada ego seperti yang nggak mau rugi ya. Aku ngelihatnya masih kayak ada ego seperti nggak mau rugi. Jadi kayak masih keliling cari sana sini, cari yang seseorang yang nyaman. Masih sering ada kata-kata putus nggak? Aku nggak mau sama kamu, masih banyak cewek lain. Kamu tuh gangguin aku banget, kamu tuh gini banget. Ayo. Ya, kalau kataku sendiri ya, teman-teman di sini. Perlu adanya wacana dan bicara. Duduk di suatu tempat, terus kalian utarakan apa sih yang menjadi momok masalahnya. Apa yang harus dibenahi di sini? Kita lihat kartu ketiga ya. Wow, benar. Ini ada kunci lagi ya, kunci lagi. Kemudian kita lihat apa lagi yang sama di sini. Yang paling ketara ini ya teman-teman. Oke. Aku melihatnya udah nggak ada yang sama. Betul. Yang menjadi takdir kalian ya belum dibuka sama semesta. Berarti masih ada opportunity lain, ada kesempatan lain. Jadi mohon maaf, jika memang tidak bisa,
Jangan memaksakan orang ini untuk menjadi your destiny. Karena kenapa? Nggak akan bisa. Kalau semesta bilang enggak, ya nggak bakalan. Tapi kita sendiri nggak boleh putus berupaya, ya kan? Nggak bisa putus berupaya. Kenapa? Karena kita mau kok, kita mau mengupayakan. Tapi upaya itu nggak akan terjadi kalau tidak ada namanya sinkronisasi. Semua ini menjadi tabir rahasia. Kebanyakan rahasia juga, kebanyakan energi manipulatif, memanfaatkan, atau dia datang di saat dia lagi susah aja. Hal-hal yang kayak begitu yang kamu harus melek mulai sekarang. Ya, jika kamu memang mau maju, harus siap untuk menerima kekalahan dan kesakitan. Karena perjalanan hidup itu gak ada yang selamanya mulus. Oke? Untuk kamu yang memilih pile nomor 1 di sini, kita akan buka lagi apa yang harus dilakukan, apa yang harus diupayakan sama kamu. Jika kamu masih mau hubungan ini berhasil. Tidak perlu terlalu banyak mikirin ataupun bertindak. Cukup perhatikan saja. Ya, cukup perhatikan namanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kadang-kadang untuk menyelesaikan sesuatu kita nggak perlu otot. Kita bisa mendiamkan. Kenapa? Supaya kita juga mendapatkan sebuah ketenangan. Kalau seandainya di sini kamu panas, dia juga panas, nggak akan ketemu. Setiap ada masalah, ya. Kemudian mulailah untuk pintar merencanakan. Dengan berpikir, beri ruang buat dirimu sendiri. Kira-kira apa yang menjadi kebahagiaan kamu? Kira-kira apa yang menjadi kesakitan kamu? Kalau seandainya aku ditinggalkan, apakah aku siap? Nggak perlu kamu cari nonton tarot reader di mana-mana karena jawabannya akan berbeda. Di sini, yang mengetahui seberapa sehat dan seberapa sakitnya kamu, ya kamu sendiri, bukan orang lain. Kamu yang tahu sakit, atau kamu jauh dari kata sakit. Saking kamu punya ego yang begitu besar ngejar orang ini, ngapain? Kalau seandainya cowok ini sudah nolak kamu sekali, misal ya, nolak kamu sekali, nolak kamu 2 kali, 3 kali, ya tinggalin, berarti dia udah gak mau sama kamu. Jangan dipaksakan. Ada kartu Queen of Pentacles di sini. Queen of Pentacles menandakan adanya, ya, dari diri kamu yang goyah. Goyahnya kenapa? Kamu tuh kayak jalan, tapi gak ada nyawanya. Gak mau move on. Kamu senang dengan kesakitan itu. Itu yang aku heran. Kenapa ada orang bisa bertahan dengan rasa sakit untuk mendapatkan sesuatu yang sebetulnya kayaknya effortnya gak ada buat kamu. Jadinya jatuhnya stuck. Jatuhnya stuck, jatuhnya nggak ada nggak ada rencana. Yang ada, kamu mikirin di sini, muter-muter mikirin dia. Dia sama siapa ya, ngapain? Jadi kayak stalker. Ada cerita, aku punya temen cowok ya, dikejar-kejar sama cewek gitu. Dia nggak suka. Karena merasa risih, udah ditolak tapi kayak nggak ada mundur gitu loh, di blok marah-marah gitu karena annoying ya. Terus suatu hari temen aku udah mencoba untuk menjelaskan kepada cewek ini, sorry aku nggak bisa karena aku sudah punya orang lain gitu. Tapi cewek ini kayaknya maksa untuk bisa deket karena ya memang salahnya temanku ya, dikala lagi sempat ada konflik, dia kayak
ngobrol terus sama nih cewek, curhat, sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia nggak bisa kehilangan pasangannya. Sampai ke rumahnya ceweknya, waktu itu udah mau rujukan, didatengin. Ada yang kayak gitu. Jangan sampai kamu kayak gitu. Kenapa? Kita harus menerima penolakan. Jika memang berkata tidak, ya tidak. Kamu ini udah ngegangguin aku banget loh. Jadi, ya kalau aku bilang, mendingan gak usah. Kita punya harga diri. Jadi kalau orang itu udah gak ada interesan sama kamu, gak perlu namanya terlalu dikejar. Yang ada kita menjatuhkan harga diri sendiri. Ini belajar dari pengalaman aku dan temanku ya. Itu zaman-zaman kuliah dulu dan itu seru sekali sih. Ada kartu Nine of Cups di sini menandakan bahwa perlu adanya kontrol diri. Nah, ini yang aku bilang, perlu adanya kontrol diri. Coba deh kamu tuh mulai berpikir, tanpa orang ini apakah aku tuh masih bisa menjalani hidup gitu loh. Apakah aku mati gak ada orang ini? Apakah aku harus terus melanjutkan ego aku yang gak berujung? Kataku, jangan. Kenapa? Karena kamu tidak mencintai diri kamu sendiri. Harus ada namanya self-love ya. Bagaimana kamu bisa dihargai orang lain kalau kamu tidak menghargai dirimu sendiri? Orang akan memandang rendah terus. Dan di sini untuk penutup, aku akan berikan satu tips. Jangan bersedih. Apa yang harus kamu lakukan adalah miliki kekuatanmu sendiri. Untuk merubah dunia, yang lebih gampang adalah belajar untuk merubah diri kamu. Dengan adanya perubahan dan menjadi orang yang sudah berubah, yang kamu ingin lihat, kamu nanti akan bisa melihat bahwa bumi itu pasti ada masanya. Ibaratnya akan ada waktunya buat kamu, untuk kamu ngerasain bahagia. Gitu ya. Jadi tidak semuanya yang kamu mau itu bisa kesampaian. Oke, untuk kamu yang memilih PL1 jangan sedih hati. Di sini aku membacakan yang terbaik dan sesopan mungkin. Thank you, see you when I see you. I love you. Bye bye. Hai, untuk kamu yang memilih pile ungu atau pile nomor 2 ini kita simpan dulu. Apakah orang ini menjadi takdir kamu? Kita lihat di sini. Yang kamu pikirkan apakah menjadi takdir kamu? Kita lihat. Oh my god. Yes, ada bidak catur. Kamu tahu nggak sih? Aku sangat suka pakai kartu ini. Kenapa? Karena secara esoterik ya, ini tuh semuanya nyambung. Nah, catur itu kan berarti dengan strategi. Ya, teman-teman, aku lihatnya di sini. Kita akan lihat apakah bidak catur itu. Ini aku harus baca buku. Kenapa? Karena masih baru. Oke. Di sini ada namanya penyerangan, strategi, calculation, ya, perhitungan, defense atau pertahanan. Ya, aku melihatnya apakah ini bisa yes or no? Jawabannya adalah tergantung dari strategi. Ya, kayaknya bacaan nomor 1 dan 2 ini sama. Jadi, aku akan membuka di sini. Apakah dan bagaimana ya dia melihat kamu? Apakah strategi ini dari kamu atau dari dia? Apakah dia di sini itu merupakan takdir kamu? Kita akan lihat juga untuk penjelasannya.
Di sini aku melihatnya adanya kesempatan ya, jadi strategi. Catur itu biasanya digunakan untuk permainan yang mikir ya, terus berstrategi, mencari kayak gitu ya. Gimana nih cari celahnya gimana gitu ya. Jadi dengan cara menyerang, kemudian dengan cara berstrategi supaya dia kena sama kamu. Dan seseorang yang bijak adalah orang yang mengetahui bagaimana untuk mencapai tujuannya, mencapai untuk masa depan, mencapai strategi untuk masa depan dan masa sekarang. Kalau aku bilang di sini memang sudah dikalkulasi ya. Kemungkinan besar yes, aku lihatnya. Tapi tetap masih menggunakan strategi. Kita akan lihat dulu di sini. The Hangman. Ya, ada kartu The Hangman. Ada yang sudah lama kayak memperhatikan kamu. Ada kartu Six of Swords di sini menandakan bahwa ada yang ingin jalan. Dia di sini tuh ingin sekali membawa kamu menjadi bagian dari hidupnya. Dia nggak mau pisah. Ya, banyak sekali cobaan-cobaan yang harus dia hadapi. Jujur, hubungan dengan kamu ini naik turunnya banyak, dan itu ngebuat pusing. Ada kartu Eight of Touch ya. Walaupun saat ini mungkin tidak pasti, tapi orang ini selalu ada buat kamu. Ada bedanya ya. Kalau tadi kartu yang pertama, di bacaan pertama, sepertinya ada potensi tapi lebih ke negatif. Kalau ini ada potensi tapi lebih ke positif. Karena aku tarik energinya orang ini, dia semangat, ada semangat, tapi memang belum bisa merencanakan iya apa enggak. Tapi dia mencoba yang terbaik. Ada kartu Queen of Cups. Ada kartu The Mages ya. Ada kartu Seven of Cups. Aku melihatnya dari kamu. Ini ada kayak bersambut ya. Dan ada kartu The Devil. Beberapa di antara kalian memang ada hubungan kayak cinta segitiga, kemudian cinta tarik ulur ya, seperti itu. Ada kartu Ten of Pentacles. Segalanya, everything, aku lihatnya di sini. Ya, kita melihat dari sisi dia dulu ya. Kalau aku lihat orang ini, itu nggak bisa pisah dari kamu, teman-teman. Dia selalu menggunakan pikiran ya. Jadi dia bukan tipe-tipe orang yang action, tapi dia menggunakan pikiran, imajinasi, strategi gimana caranya dia bisa memberikan yang terbaik buat kamu. The Magus di sini bukan berarti manipulatif. Kalau kita afirmasi sama Six of Swords ya, dia akan berupaya mencari cara. Dia membuat semuanya itu bisa terjadi. Di sini karena ada usaha, ada pelan-pelan. Bukan kayak kartu pertama tadi, agak sulit ya. Kemudian di sini kartu Nine of Torch dan ada kartu Eight of Torch. Tuh, ini bener-bener deh. Sorry. Ada kartu Seven of Cups. Nah, aku melihatnya di sini orang ini punya planning yang baik. Aku lihatnya sudah berencana jauh-jauh hari ya, supaya bisa sama kamu. Tetapi dia sekarang masih progres. Dan ini banyak hambatannya. Sehingga kesannya adalah hubungan ini adalah hubungan yang tidak ada ujungnya. Tetapi energi kalian di sini susah untuk lepas dan susah untuk saling move on. Sebenarnya jawabannya ini yes. Tinggal menunggu dia menyerang kamu, tinggal menunggu dia beraksi.
Intinya begitu. Dan jangan kamu bilang orang ini tidak ada upaya sama kamu. Orang ini ada upaya banget. Bagus loh, dia tuh pelan-pelan. Mungkin kamunya di sini yang energinya kurang sabaran. Ya. Angka 2 di sini itu menunjukkan pemikiran-pemikiran yang memang kalau aku lihat tidak terlalu cepat, tetapi selalu dalam perhitungan, ya. Angka 2 di sini juga menyimbolkan bahwa dia berhati-hati untuk melakukan apa yang dia putuskan. Kalau dia di sini sudah punya pasangan lain, dia juga tidak akan memutuskan kamu. Bingung mau pilih yang mana. Aku nggak mau nyakitin dua-duanya. Tapi bukan berarti dia tidak berupaya menuju kamu. Dia selalu bilang, oke, ada jalannya ya. Dan aku lihat di sini ya, kalau misalnya dalam hubungan jangka panjang, orang ini menguntungkan kok sebetulnya. Kartu The Devil itu sebetulnya kita yang selalu berpikir, oh ya kartu The Devil tuh kartunya jelek, padahal enggak. Kalau aku suka kartu ini kenapa? Karena kita ada yang merhatiin, udah jelas ada yang nempel sama kita. Dan kita gimana caranya membuat diri kita itu nyaman di kondisi ini. Jangan membuat diri kita tuh terpuruk, membuat diri kita tidak berarti ya, nggak dihiraukan, nggak kayak gitu. Bersinergi. Kamu kayak ikut apa sih namanya? Kayak kamu terikat kontrak kerja yang lama ya. Dan itu akan berhasil sesuai dengan kinerja kamu, sesuai dengan upaya. Ini loh The Devil. Kalau aku lihatnya, dia ada upaya. Kamu yang harus bersabar. Orang ini terikat sama kamu, sudah jelas, nggak kemana-mana. Nggak perlu khawatir dia mau sama siapa, itu pun akan kembali lagi. Kamu di sini yang punya kendali, kamu yang punya kontrol atas dirinya. Dia melihat kamu tuh kayak, wah gitu, aku harus ada prepare. Nggak mungkin aku bawa orang ya ke gubuk derita. Apalagi zaman-zaman kayak gini teman-teman, menjelang akhir tahun kita nggak pernah tahu kapan perubahan itu bagus. Kita harapkan semuanya di sini selalu dalam lindungan ya, sehat selalu supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat yang kita sayangi. Ya, tuh di sini tuh bener kan aku bilang ada catur lagi. Ya, nggak ada yang sama. Ini ada catur lagi, berarti memang strategi teman-teman. Nggak ada yang sama lagi kan, kecuali dari bidak catur. Coba kita cek ya supaya aku nggak. Oke. Berarti penjelasannya masih sama ya teman-teman di sini. Spider, oke, nggak ada. Ini kartu ini serem-serem sedep aku lihatnya. Kenapa? Bidak catur ini ya resultnya adalah menunggu yang nyerang. Karena dia sedang berupaya. Jadi jawabannya adalah dia masih usaha, potensinya ada, lebih ke yes. Kalau yang pertama potensinya ada tapi lebih ke no. Tergantung ya, tergantung si cowok itu, dan itu PR sekali kalau untuk yang pile 1. Dan di sini teman-teman kita akan lihat ya bagaimana kamu bisa menghandle dan menghadapi ini ke depannya. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, mulai jaga bicara, mulai hargai orang yang berupaya. Jangan kamu pandang sebelah mata. Kamu lihat dulu, perhatiin dulu, jangan memutuskan sesuatu terlalu cepat. Kamu toh sebetulnya masih bisa hidup, aku lihat di sini. Nih, Ten of Pentacles. Ada beberapa di antara kamu yang sebetulnya sibuk dengan bisnis, rejeki, atau apapun itu. Atau ada namanya peningkatan di kualitas hidup kamu yang lebih baik. Dan orang ini sebetulnya tidak memberikan effort jelek sama kamu. Nggak begitulah. Yang kedua ada kartu Two of Swords, tidak perlu melakukan apapun. Karena di sini kamu yang mau dipinang loh. Biarkan dia berusaha dengan caranya sendiri, ya. Jangan kasih limit, jangan kasih waktu. Kalau dia bilang, aku begini, aku belum bisa ketemu kamu, kasih support. Selalu kasih support.
kamu yang sehat ya, yang semangat ya, nggak apa-apa, nggak ketemu, yang penting semangat dan sehat, yang penting kita komunikasi lewat chatting juga nggak masalah. Yang ketiga, ya, siap-siap akan sebuah perubahan besar. The Tower di sini bukan namanya sesuatu yang ambruk, yang kehilangan semuanya. Tapi di sini adanya pencerahan ya. Pencerahannya tuh apa? Akan ada sesuatu yang terang, aku lihatnya. Karena ada kartu The Sun, ada kartu The Tower. Negatif-negatif ya dari hubungan ini, atau sesuatu yang tidak semestinya itu nanti akan kebongkar. Dan di sini akan memberikan pencerahan sama kamu, oh iya harusnya seperti ini. Pikiran-pikiranku yang jelek atau pikiran dia yang jelek di sini itu akan tergantikan dengan cahaya. Aku melihatnya bagus banget teman-teman di sini. Jadi kamu jangan berhenti menyerah ya. Kamu kalau misalnya memang gini, kita udah mulai kayak sama mengikhlaskan. Kita mulai memberikan support dia. Apa yang bisa kamu berikan, kamu support dia. Dengan kamu menolong orang, kamu juga tidak kehilangan rezeki. Itu namanya unconditional love. Dia juga di sini ada upaya yang setidaknya minimal at least kamu hargai. Kita lihat di sini embrace sensitivity ya. Appreciating ya, apresiasi, hargai. Beauty require sensitivity. Nah, kamu mesti peka gitu loh. Namanya keindahan, kepekaan itu kamu harus harus tahu, harus melek mata. Dunia ini butuh orang yang peka, bukan yang kurang peka. Hadapi itu. Jangan pernah ya untuk tidak menjadi diri kamu sendiri. Keinginan kamu apa? Kamu harus fokus sama itu. Kamu harus peka sama orang-orang di sekitar kamu. Harus lebih belajar menghargai. Itulah namanya sebuah koneksi hubungan, kalau aku bilang ya. Jadi selamat buat kamu yang memilih pile 2. Aku harap semuanya baik-baik saja. Selamat karena ada potensi ke arah yes. Gitu. Jadi senang, bahagia, positive thinking. Jangan buat dirimu sakit. Ya, energi bisa berubah-ubah dan gak semua bacaan ini cocok untuk kalian. See you when I see you. I love you. Bye-bye.